Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Halisa, NPM 195200069. Fakultas Studi Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Uniska Banjarmasin 2020. Dosen pengampu M. Iqbal Ansari MPDI untuk memenuhi tugas mata kuliah penilaian autentik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep penilaian dan penulisan dan pengembangan soal HOTS. Konsep penilaian. Menurut Permendikbud tahun 2016 nomor 23, penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Proses tersebut dilakukan melalui berbagai teknik penilaian, menggunakan berbagai instrumen, dan berasal dari berbagai sumber agar lebih komprehensif. Penilaian harus dilakukan secara efektif. Oleh sebab itu, pengumpulan informasi yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik harus lengkap dan akurat agar dihasilkan keputusan yang tepat. Fungsi penilaian. Penilaian bukan sekedar untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam proses belajar. Selama ini, seringkali penilaian cenderung dilakukan hanya untuk mengukur hasil belajar peserta didik, sehingga penilaian diposisikan seolah-olah sebagai kegiatan yang terpisah dari proses pembelajaran. Penilaian seharusnya dilakukan melalui 3 pendekatan, yaitu penilaian akhir pembelajaran, penilaian untuk pembelajaran, dan penilaian sebagai pembelajaran. Penilaian dalam kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum berbasis kompetensi. Penilaian hasil belajar peserta didik pada kurikulum 2013 meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Hal yang perlu dipersiapkan oleh guru sebelum penilaian dilakukan adalah menetapkan kriteria ketuntasan minimal KKM dan menyiapkan instrumen penilaian. KKM akan dijadikan dasar untuk menetapkan kegiatan remedial atau pengayaan yang akan dilaksanakan oleh peserta didik. KKM adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidik dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan. Dalam menetapkan KKM, satuan pendidikan harus merumuskannya secara bersama antara kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya. KKM dirumuskan setidaknya dengan memperhatikan 3 aspek, yaitu karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan pada proses pencapaian kompetensi. Penilaian oleh pendidik. Berdasarkan Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan, lingkup penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar peserta didik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidik, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Penilaian hasil belajar peserta didik terdiri atas: yang pertama, penilaian sikap; yang kedua, penilaian pengetahuan; yang ketiga, penilaian keterampilan. Pengertian dan karakteristik HOTS. Brockhatt sependapat dengan konsep berpikir tinggi dalam taksonomi Bloom yang direvisi Anderson dan Krathwohl di atas. Secara praktis, Brockhatt menggunakan 3 istilah dalam mendefinisikan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, yaitu HOTS adalah proses transfer, HOTS adalah berpikir kritis, HOTS adalah penyelesaian masalah. HOTS sebagai proses transfer adalah melahirkan belajar bermakna, yakni kemampuan peserta didik dalam menerapkan apa yang telah dipelajari ke dalam situasi baru tanpa arahan atau petunjuk pendidik atau orang lain. HOTS adalah berpikir keras. Masuk dalam HOTS adalah berpikir keras, yaitu pembelajaran dalam membentuk peserta didik yang mampu untuk berpikir logis, masuk akal, reflektif, dan mengambil keputusan mandiri. HOTS sebagai penyelesaian masalah maksudnya adalah menjadikan peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan real dalam kehidupan nyata yang umumnya bersifat unik sehingga prosedur penyelesaiannya juga bersifat khas dan tidak rutin. Karakteristik instrumen penilaian HOTS. Karakteristik instrumen penilaian HOTS terbagi menjadi 5. Yang pertama, mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yang kedua, bersifat divergen. Yang ketiga, menggunakan multipresentasi. Yang keempat, berbasis permasalahan kontekstual. Yang kelima, menggunakan bentuk soal beragam.
Level kognitif. Terdapat beberapa kata kerja operasional atau KKO yang sama namun berada pada ranah yang berbeda. Perbedaan penafsiran ini sering muncul ketika guru menentukan ranah KKO yang akan digunakan dalam penulisan indikator soal. Untuk meminimalkan permasalahan tersebut, Puspendik mengklarifikasikannya menjadi 3 level kognitif, sebagaimana digunakan dalam kisi-kisi ujian nasional sejak tahun pelajaran 2015 atau 2016. Pengelompokan level kognitif tersebut antara lain, yang pertama, pengetahuan dan pemahaman, yang kedua, aplikasi, dan yang ketiga, penalaran. Langkah-langkah penyusunan soal HOTS. Ada beberapa langkah-langkah dalam penyusunan soal HOTS, antara lain, menganalisis kisi-kisi soal, yang kedua, memilih stimulus yang tepat dan kontekstual. Yang ketiga, menulis butir pertanyaan. Yang keempat, menyusun sesuai dengan kisi-kisi soal. Yang kelima, membuat pedoman penskoran rubrik atau kunci jawaban. Cukup, mungkin itu saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih.